Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Setelah pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengentry transaksi pembelian kredit dan pembelian tunai, pada pertemuan hari ini kita akan belajar mengentry transaksi retur pembelian dan pembayaran utang ke dalam Mayob. Sebelum kita mulai mengentry transaksi retur pembelian, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengentry transaksi retur pembelian. Yang pertama, transaksi ini mempunyai pengaruh terhadap akun utang dagang di debit, kemudian retur pembelian di kredit, kalau ada pajaknya PAT-in di kredit, kemudian berpengaruh juga terhadap kartu persediaan dan kartu utangnya. Kemudian ciri bukti transaksinya yaitu ada keterangan nota kredit. Jadi jika di bukti transaksi ada keterangan nota kredit, ini merupakan transaksi retur. Kemudian lihat di kopnya. Kalau kopnya perusahaan orang lain berarti retur pembelian. Sedangkan jika kopnya perusahaan kita itu retur penjualan. Nah, sekarang kita ini sebagai PT Juara Musik. Kemudian lihat di sini kopnya perusahaan orang lain, PT Gita Musik, sehingga bisa dikatakan bukti transaksi ini merupakan transaksi retur pembelian karena di sininya nota kredit, kemudian kop di atasnya perusahaan orang lain. Sekarang kita akan langsung entry bukti transaksi yang ini ke dalam Mayob. Bagaimana cara mengentrynya? Untuk mengentrynya hampir sama dengan mengentry transaksi pembelian kredit dan pembelian tunai. Caranya silakan kalian klik di command center purchase. Nah, ini command center purchase diklik, kemudian klik enter purchase. Nah, di sininya tetap bill, kemudian teks inklusif ini harus dalam keadaan tidak checklist atau nonaktif ya checklistnya. Jadi kalau sepertinya masih terchecklist itu harus diklik di nonaktifkan dulu checklistnya. Nah, kemudian suppliernya siapa? Apakah PT Tara atau PT Gita Musik? Nah, tadi berdasarkan buktinya adalah PT Gita Musik. Nah, kita bisa lihat lagi buktinya. Nah, di sini suppliernya PT Gita Musik, kemudian tanggalnya 27 Desember, jumlah barang yang direturnya 1 unit biola 2. Sekarang kita akan entry ke dalam Mayob. Nah, di sini suppliernya PT Gita Musik, kemudian klik use supplier. Nah, sekarang purchase diisi dengan nomor bukti. Nomor buktinya berapa? Kita akan lihat. Di dalam bukti ini kita bisa melihat nomornya yaitu NK05. Silakan kalian isi di purchase ini dengan nomor buktinya yaitu NK05. Kemudian tanggalnya di sini tertera 27 Desember 2016. Silakan diisi di date. 27 Desember 2016. Kemudian untuk bill diisi dengan jumlah barang yang direturnya. Nah, jumlah barang yang direturnya ini berapa unit? Nah, di sini 1 unit. Nah, yang membedakan transaksi pembelian kredit tunai dan retur pembelian, jadi setiap transaksi retur itu harus diberi tanda minus dalam jumlah barang yang direturnya, berarti minus 1. Kemudian silakan kalian tekan tab di keyboard kalian. Nah, di sini jenis barang yang direturnya apa? Biola 2. Silakan kalian klik biola 2, kemudian use item atau double klik. Kemudian klik tab lagi. Nah, harganya berapa? 925. Sama enggak dengan yang dibukti? Sama. Kalau sama tidak usah dirubah. Kalau belum sama silakan dibetulkan. Nah, di sini kode pajaknya PAT. Kalau sudah, lihat subtotal di sini 925.000 harus sama dengan yang tercantum di bukti. Sama kan ya? Kemudian pajaknya juga 92.500 sama dengan di bukti, dan totalnya 1.017.500 rupiah ya. Kalau sudah tekan CTRL R. Nah, ini untuk melihat jurnalnya. Di debitnya account payable, kemudian di kreditnya merchandise inventory dan PAT in. Kalau sudah, silakan kalian record. Dalam retur ini, setelah kita merecord transaksi di enter purchase, kemudian kita harus masuk ke dalam purchase register. Ini langkah yang kedua. Silakan kalian klik purchase register.
Nah, kemudian masuk ke tab retur and debit. Nah, setelah itu ada transaksi tadi yang telah kita record, transaksi retur PT Gita Musik. Setelah itu kemudian klik apply to purchase jika transaksi retur ini atas pembelian barang dagangnya secara kredit. Kalau receipt refund ini transaksi returnya atas pembelian barang dagang secara tunai. Karena ini atas faktur, berarti otomatis kalau ada keterangan atas faktur berarti ini atas pembelian secara kredit sebelumnya. Maka kita klik apply to purchase. Kemudian di sini ID-nya silakan diisi dengan nomor buktinya. Nah, di sini nomor buktinya tadi NK05. Kemudian tanggalnya silakan diisi sesuai dengan yang ada di bukti, yaitu 27 Desember 2016. Kemudian lihat transaksi retur ini atas faktur GM65. Nah, otomatis di amount apply ini silakan kalian klik sejajar dengan GM65. Klik di sini. Nah, kalau sudah tekan enter 2 kali. 1 2. Nah, kalau sudah pinang charge dan out of balance-nya ini harus 0. Setelah itu di record. Selesailah langkah-langkah untuk mengentry transaksi retur pembelian. Sekarang selanjutnya kita akan mengentry transaksi pembayaran utang. Untuk mengentry transaksi pembayaran utang, cara untuk mengentrynya kalian bisa klik purchase, kemudian klik pay bill. Nah, pay bill itu maksudnya bayar tagihan, sama dengan bayar utang. Untuk bukti transaksinya, ciri buktinya yang pertama kopnya perusahaan kita, kemudian ada keterangan bukti kas keluar, dan di keterangan di dalam buktinya ini pembayaran utangnya itu atas barang dagang. Nah, kemudian dicantumkan juga nama suppliernya. Sekarang akan kita entry ke dalam Mayop. Di sini suppliernya siapa? PT Tara. Jadi kita bayar utang kepada PT Tara. Kemudian nomor ceknya berapa ini? Yaitu BKK 01. Tanggalnya tanggal 3 Desember 2016. Kemudian amount itu jumlah utang atau jumlah uang yang dikeluarkannya berapa di sini? 26.512.500. Kalau sudah, silakan kalian tekan tab. Nah, di sini amount apply. Nah, di sini amount apply-nya itu jumlah utangnya berapa? 26.250 sama sesuai dengan yang dibukti. Nah, tetapi ada dendanya karena kita bayarnya telat. Dendanya itu 262.500. Nah, untuk dendanya ini otomatis silakan kalian tekan tab 2 kali atau 3 kali. 1 2. Nah, di sini dendanya itu muncul di pinang charge. Jadi pinang charge itu artinya denda. Nah, kalau sudah out of balance-nya 0, kita cek jurnalnya. Coba tekan CTRL-R di keyboardnya. Nah, kalau sudah dilihat jurnalnya, di sini ada akun Late Fees Expense dan akun payable. Late Fees Expense-nya di debit, berarti menunjukkan bahwa ini beban denda. Beban dendanya sejumlah 262.500. Nah, ini untuk yang akun pembayaran utangnya. Kalau sudah, tekan OK, kemudian silakan di record. Mudah kan ya untuk mengentry transaksi pembayaran utang. Semoga bisa memahaminya dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.